Shalom, saya Tien. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan kepada kita hal spesial bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Namun sebelumnya, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kalau kita berpikir lebih dalam bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu sulit untuk kita jalani. Kesusahan, kesulitan sudah menghampiri kehidupan kita, sekeliling kita, dan bahkan pekerjaan, perkuliahan kita. Tetapi, kalau kita melihat lagi, bagaimana cara menyelesaikan itu? Nyatanya, kita sedang berada di bumi, dan kita berpikir lagi lebih dalam. Siapakah pemilik bumi ini? Pemilik dunia ini? Yang pastinya adalah Allah itu sendiri. Siapakah Allah? Allah adalah pencipta langit dan bumi dan penguasa bumi ini. Kejadian pasal 1 ayat 1 berkata, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Artinya bahwa Dia pencipta dan pemilik bumi ini. Dia menciptakan ciptaannya dari hari pertama hingga hari ke-6. Pada hari ke-6, Dia menciptakan manusia dan Dia tempatkan di Taman Eden. Di antara mereka, manusia menerima perjanjian dari Tuhan. Artinya, Tuhan memberikan perjanjian bagi manusia agar manusia benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar manusia hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Prinsip kehidupan yang Tuhan inginkan seperti ikan itu harus hidup di air, burung itu harus hidup di udara, dan juga pohon-pohonan harus hidup di tanah. Begitu pula dengan manusia, harus hidup bersama dengan Tuhan, agar berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada manusia, mereka bisa menikmati. Diberikan nafas kehidupan segambar dengan rupa Allah dan bahkan menaklukkan bumi ini. Tetapi apa yang terjadi setelah Tuhan diberikan perjanjian? Ternyata mereka tidak memegang perjanjian tersebut. Mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Di sana mereka tertipu oleh iblis itu sendiri dan meninggalkan Tuhan, tidak memegang perjanjian itu. Itulah akhirnya manusia hidup dalam kebinasaan, karena manusia sudah terpisahkan dengan Tuhan, tidak ada lagi hubungan, tidak bisa berkomunikasi lagi, karena sudah ada dosa yang memisahkan mereka. Itulah sebabnya manusia hidup dalam dosa asli, dosa mula-mula, dosa mendasar. Apa itu yang mereka hidupi? Hidup dalam dosa. Manusia hidup setiap hari di dalam dosa, mengikuti keinginan iblis, dan akhir kehidupan adalah di neraka. Itulah masalah manusia, sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah dan mengikuti kehendak Allah itu, kehendak iblis itu sendiri, tidak mengikuti kehendak Allah. Dan itulah sebabnya dosa-dosa mendasar inilah akhirnya menjadi masalah fundamental. Mereka mewarisi ke generasi mereka penyembahan berhala dan hidup sebagai status anak iblis. Jalan manusia tentu ada, pikiran manusia tentunya ada. Mereka berpikir berbuat baik, beragama, berpendidikan tinggi, berfilsafat, dan bahkan itulah jalan yang dipilih oleh manusia untuk menyelesaikan segala apa
yang terjadi, segala masalah-masalah yang terjadi. Itulah sebabnya manusia memilih jalan-jalan seperti itu. Apakah ada jalan lain, saudara-saudari? Apakah ada jalan keselamatan untuk bisa bertemu dengan Bapa? Roma pasal 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dialah Yesus Kristus yang menjadi jalan untuk kita, yang menjadi penghubung untuk bisa bertemu dengan Bapa, untuk bisa berjumpa dengan Bapa kembali. Dialah Mesias, Anak Allah yang hidup, Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai Raja sejati kita yang sudah mengalahkan kuasa maut dan menang. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Itulah Raja sejati kita, Yesus Kristus, yang sudah mengalahkan kuasa maut dan menang untuk kita. Dialah imam sejati kita, membebaskan manusia dari hukuman maut, yang sudah membebaskan dari hukuman dosa. Roma pasal 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Dia sudah menjadi korban atas dosa-dosa kita, sudah membebaskan kita, sudah menyelesaikan dosa-dosa kita. Dan Yesus Kristus adalah imam, nabi sejati kita, membuka jalan untuk pergi kepada Bapa, untuk bisa bertemu dengan Bapa kembali. Itulah sebabnya Yohanes pasal 14 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah sebabnya tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus. Itulah sebabnya tidak ada keselamatan di lain selain Yesus Kristus. Dia sudah menyelesaikan di atas kayu salib sebagai bukti Yesus Kristus Anak Allah yang hidup dan memberikan hidup untuk manusia. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita menerima Dia sebagai juru selamat kita. Kita berdoa, kita mengaku bahwa kita adalah orang berdosa. Saatnya kita berdoa, menerima Dia, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sekarang marilah kita berdoa meletakkan tangan di dada kita. Mari mengikut saya. Tuhan terkasih, saya adalah orang berdosa. Hingga sekarang saya hidup mengikuti kehendak saya. Namun saat ini saya percaya bahwa Yesus adalah Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit untuk saya. Saya membuka pintu hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan diri saya dan juru selamat saya. Datanglah dalam hatiku dan bimbinglah saya selamanya. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Amin. Apa yang kita rasakan sekarang? Yaitu kita merasakan bahwa hanya Yesus Kristus yang menjadi solusi atas apa yang kita rasakan sekarang. Saatnya kita beriman percaya kepadanya, karena Dia sudah memberikan otoritasnya, sudah memberikan kuasanya, sudah memberikan hidup kepada kita. Saatnya kita menikmati berkat-berkat sebagai anak Tuhan. Kita hidup di dalam pertolongan Tuhan, bimbingan Roh Kudus, dan menjadi bagian kewargaan surgawi. Serta berkat yang kita nikmati sekarang adalah penginjilan dunia. Saatnya kita menikmati firman Tuhan, menikmati cukup hanya Yesus Kristus. Di dalam Dia ada keselamatan dan hidup yang kekal. Saatnya kita juga dijamin kehidupan kita,
keselamatan, jawaban doa, dibimbing, diampuni dosa kita, dan bahkan diberikan kemenangan. Mari saudara-saudari, hidup di dalam Dia dan seturut dengan kehendak-Nya. Kita memberitahukan Injil ke seluruh dunia, dan cukup hanya Yesus Kristus di hidup kita ini. Tidak ada yang lain yang menjadi solusi atas kehidupan kita. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat pemberitaan firman dan berdiri di barisan penginjilan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.